Mulai. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih. Anak-anak sehat semuanya? Kalau begitu, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Hari ini kita membahas mengenai tentang gereja yang satu. Teman-teman sebelumnya masih ingat nggak? Sebelumnya kita udah belajar materi tentang apa? Tentang gereja. Benar, tentang gereja. Bab berapa? Bab 1. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu gereja yang satu. Bab sebelumnya, bab 1 yang bagian B-nya terakhir kita bahas apa? Gereja yang apa? Iya, kita membahas mengenai gereja sebagai persekutuan. Kemarin kan sudah dijelaskan mengenai tentang apa itu gereja dan kemudian apa itu persekutuan. Lalu kemudian kita akan lebih spesifik membahas mengenai tentang gereja yang satu. Ada yang tidak hadir sebelumnya, Bapak bertanya? Ada. Siapa? Lanto? Oli. Oh, Lanto. Oke. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, saya mau tanya ke teman-teman. Kira-kira di pikiran teman-teman ini apa tentang gereja yang satu? Silakan angkat tangan. Ya, TP, silakan. Saya merekam. Oh, baik, terima kasih jawabannya semula biasa. Kita beri tepuk tangan. Jadi gereja yang satu itu merupakan kesatuan dalam iman, kasih, dan pelayanan. Begitulah kira-kira. Teman-teman, tidak ada pertanyaan nih. Saya nih diskusi dan ceramah. Tolong dong. Teladan, sorry ya, Bapak salah. Teladan. Jadi ada di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47. Coba kamu tampilkan di program kamu tadi, dialog antara murid dengan guru itu tentang apa yang dilihat itu dalam program Islam ini? Kamu kan menggunakan model program Islam ini kan? Ada Pak. Nah, terus mana masalahnya? Coba. Ini Pak cerita roh masalah Pak. Mana ceritanya? Nah, itu coba kau jelaskan dulu ceritanya. Dari situ dulu. Nah, baik, ada satu cerita yaitu tim paduan suara yang hampir terpecah. Kemudian mereka ini berselisih, berkelahi itu. Lalu kemudian mereka berpikir apa sebenarnya tujuan mereka ini. Kemudian apa penyebab masalah ini. Jadi teman-teman nanti kita analisis sebuah masalah yaitu suatu tim paduan suara. Ini kan kamu bahas masalah seperti yang lain seperti itu. Ini kamu dari cerita, kamu sampaikan anak-anak sekalian. Jadi ini adalah sebuah cerita tentang paduan suara. Sampaikan dengan jelas, lalu dianalisis gitu. Baik, produksi Serius nggak boleh diguru. karena pembelajaran kali ini saya serius. Nah, jadi cerita yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini itu suatu tim paduan suara yang pecah. Lalu kemudian kita akan menganalisis masalahnya. Ini tim paduan suara sekolah yang bersifat liturgi ya. Jadi yang ini memimpin lomba. Kemudian mereka hanya fokus kepada yang keindahan duniawi saja, biar enak didengar orang. Tapi mereka lupa masalah hati ketika kita bernyanyi untuk menuntut Tuhan. Jadi teman-teman, kita sama-sama diskusi, kemudian kita cari makna rohaninya, apa yang menjadi penyebab masalah dari pecahnya
paduan suara mereka itu, hasil paduan suara. Baik teman-teman, saya beri kesempatan teman-teman menganalisisnya. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Gambarannya seperti ini. Mereka itu hanya fokus kepada target mereka juara, tapi mereka lupa bahwa ketika bernyanyi memuliakan Tuhan itu yang paling penting. Ya, pemahaman ya. Tolong dibantu lah. Ya, benar sekali, tepat sekali. Beri tepuk tangan. Sudah benar, tapi nanti Bapak perbaiki lagi. Ayo teman-teman, kita bicarakan masalahnya bersama-sama. Ya, biar ambisi, Pak. Oh, terlalu ambisi ya. Bapak setuju dengan kawasan ambisi. Ada lagi? Tidak. Murid-murid bosan? Baik, kalau begitu ya. Kalau kita sangkutkan, apa sih relevansinya cerita ini dengan gereja yang satu? Ayo, ada yang bisa jawab? Kebersamaan. Satu tujuan, kebersamaan. Ada lagi? Kerjasama. Kompak. Ya? Kompak. Yeay. Beri tepuk tangan. Teman-teman, jawabannya sudah benar. Bagaimana ajaran gereja yang satu ini diterapkan di dalam komunitas paduan suara ini? Jadi tidak ada yang ego, tidak ada hanya mementingkan diri sendiri, bahwa dirinya lah punya suara yang bagus atau sebagainya. Jawaban teman-teman tadi sudah benar, mencerminkan tentang sifat gereja yang satu, yaitu kekompakan, kebersamaan. Dan perlu kita tahu juga ketika kita bernyanyi, tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Baik teman-teman, setelah itu kita sama-sama cari apa maknanya, kemudian kita akan diskusikan lagi. Teman-teman tolong fokus ya, Bapak kali ini serius. Iya Pak. Memang Bapak serius, kali ini tolong. Kita mulai saja ya. Hai teman GT, gimana kabarnya? Sudah siap belajar tentang Katolik? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan Katolik dalam metode arti. Topik kali ini adalah ciri dan sifat gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Perhatikan soal berikut ya. Gereja Katolik memiliki 4 sifat yang sama. Salah satu sifatnya yaitu gereja yang satu. Arti dari gereja yang satu adalah, sekarang kita bahas ya. Sifat gereja yang satu berarti bahwa semua orang Katolik di seluruh dunia bersatu sebagai satu keluarga besar. Catat teman-teman. Ini nanti isi-isi untuk kita UTS. Ingat ya. Oh, iya Pak. Iya Pak. Kesatuan mereka berasal dari Yesus Kristus. Ia adalah kepala gereja yang memberi keselamatan bagi semua umatnya. Iya, itu dia yang Bapak maksud dari tadi. Kristosentris. Ya. Teman-teman tahu apa kristosentris? Baru kita lanjut. Iman yang sama, menerima sakramen-sakramen yang sama, dan dipimpin oleh satu pemimpin yang disebut Paulus. Ya, tolong ini dipahami juga. Umat Katolik memiliki satu iman yang sama, menerima sakramen yang sama, dan dipimpin oleh satu pimpinan yang disebut Paulus. Sehingga kita disebut gereja yang satu, bukan seperti denominasi yang lain. Tidak ada pemimpin. Paulus merupakan pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik. Ia tinggal di Roma dan dipercaya sebagai penerus Santo Petrus, guru pertama Yesus. Jadi, arti dari gereja yang satu adalah semua orang Katolik di seluruh dunia bersatu sebagai satu. Yes, teman-teman tolong perhatikan. Ini juga isi-isi. Arti dari gereja yang satu adalah, nanti teman-teman paham ini nanti akan keluar di soal tes kita.
Jelas kita ya. Keluarga besar. Anda masih punya satu soal lagi nih. Untuk pembagian yang tahu jawabannya bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan tentunya bagikan video ini untuk video lainnya. Kalau mau cari soal lebih banyak, kunjungi website videocinta.id atau download aplikasi video kita di Play Store. Saya Darjin. Oke teman-teman, itu tadi barusan penjelasan mengenai secara singkat tentang gereja yang satu. Setelah proses pembelajaran kita hari ini, Bapak rasa teman-teman bisa mau menyampaikan atau pertanyaan. Coba Rio jelaskan dulu. Ada kamu jelaskan tentang gereja yang satu itu? Oh, gereja yang satu itu artinya gereja yang berdasarkan sakramen yang sama, kemudian kita mempunyai pimpinan gereja yang sama, yaitu Paus tadi disebut. Sehingga kita disebut gereja yang satu. Mau saya terangkan lagi? Mau boleh. Boleh. Kita balik lagi kalau teman-teman belum paham ya. Ada cukup Rio. Cukup. Ya. Maaf teman-teman, saya bosan. Pesan reflektifnya. Nah, jadi poin-poin yang mau kita ambil dari pembelajaran kita ini supaya ada outputnya, yaitu pesan utamanya adalah kesatuan gereja sama dengan kasih yang menentukan dalam perbedaan. Di mana ada kasih, di situ ada Tuhan. Refleksi pribadi untuk kita ketika kita pulang nanti, silakan dipikir di rumah masing-masing. Apa sih peran saya ini untuk menjaga kesatuan di sekolah dan gereja? Dan lingkup kecil dulu di sekolah. Kemudian apakah saya sudah menjadi pembawa dakwah? Sekian pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Ya.